Kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Penuhi kebutuhan daripada keinginan supaya uang kita tidak habis sia-sia. Yang kedua, kita harus mensisihkan uang kita, bukan menyisakan. Kalau dapat uang saku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu dan tokoh yang menginspirasi. Bersama dengan saya, Aulia Nafisatun Ramadhani, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Sama seperti episode-episode sebelumnya, pada episode hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa dan menginspirasi. Langsung saja kita sambut Bapak Wahyu Kresnanto dari Otoritas Jasa Keuangan dan Ibu Sundari Ningsih dari Bursa Efek Indonesia. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Mantap. Apa kabarnya nih Bapak sama Ibu hari ini? Semangat kali. Luar biasa, semangat. Mungkin Bapak sama Ibu juga bisa nih perkenalan dan sapa Sobat Jubel sekalian, silahkan. Halo Sobat Jubel, saya Kak Kres dari OJK Sumbangsel. Dan Halo Sobat Jubel, saya Sundari Ningsih dari perwakilan Sumatera Selatan, Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan. Selamat siang. Baik, bagaimana nih kesan Bapak sama Ibu saat berkunjung dan melakukan workshop nih di SMA Plus Negeri 17 Palembang? luar biasa ya teman-teman Jubel, memang sesuai dengan slogannya SMA paling favorit, orangnya pinter-pinter, pertanyaannya luar biasa, dan kami sangat senang bisa memberikan pengetahuan pemahaman bagi teman-teman di sini terkait dengan investasi dan pasar modal. Benar sekali, saya sangat appreciate ya, bangga sekali dengan teman-teman yang sangat antusias ya mendengarkan penjelasan tentang bagaimana sih berinvestasi di pasar modal untuk teman-teman di usia dini seperti saat ini. Baik, workshop tadi ini kan membahas tentang investing now for a better future. Nah, mungkin Bapak sama Ibu juga bisa nih jelasin lebih lanjut mengenai apa itu investasi. Investasi itu pada dasarnya tidak harus dimulai dari kita memiliki uang pada saat kita sudah mapan finansial ya. Investasi itu artinya kita peduli dengan masa depan kita menempatkan apa yang kita miliki untuk nanti kita punya tujuan hidup ke depannya. Itu nilai investasi yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman Jubel semuanya. Nah, investasi itu juga banyak jenisnya. Ini ada Mbak Sundari dari pasar modal. Apa aja Kak investasi di pasar modal itu Kak? Benar sekali, jadi kita ingin mengajarkan teman-teman bagaimana sih cara mengelola keuangan yang cermat ya dari sekarang. Kita ada cara berinvestasi di pasar modal, bisa dengan cara berinvestasi di saham, di reksadana, ataupun di obligasi. Dimana ketiga produk ini tentunya memiliki plus minus masing-masing yang bisa kita pelajari dari sekarang. Oke, Bapak kan dari OJK dan Ibu juga dari Bursa Efek Indonesia. Mungkin apa nih kaitan dari dua lembaga itu dengan investasi atau pasar modal? Ya, jadi begini, investasi itu tentunya harus dimulai dari produk-produk yang legal, yang diawasi oleh pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan itu selaku lembaga negara yang berwenang untuk menyelenggarakan pengaturan pengawasan terkait aspek penghimpunan dana masyarakat, khususnya terkait investasi ini. Ini penting sekali karena investasi itu dalam jangka panjang bisa membantu meningkatkan ekonomi Indonesia dari sisi mikro maupun makro. Disitulah OJK melakukan pengaturan pengawasan supaya apa? Supaya masyarakat bisa berinvestasi dengan tenang, bisa berinvestasi dengan aman, dan memperoleh keuntungan sesuai dengan produk investasi yang dimilikinya. Begitu. Baik, tadi dari OJK dari sisi Bursa Efek pengaturannya seperti itu ya Pak, yang mengawasi dan lain sebagainya. Nah, kalau Bursa Efek Indonesia kita memfasilitasi ya investor untuk mulai berinvestasi di sini. Kita ada
ada produk-produk yang kita tawarkan kepada investor, tentunya dengan dana yang terjangkau kita bisa berinvestasi di sini, dan tentunya di sini sangat aman sekali karena tadi kita dilindungi diawasi oleh OJK, dan di sini kita juga bisa memantau sendiri investasi yang kita lakukan melalui fasilitas yang sudah diberikan oleh Custodian Central Efek Indonesia. Gitu. Jadi kita bisa memantau portofolio yang kita punya nih jadi ketika kita sudah investasi kita tidak hanya punya saja tapi kita terus bisa memantaunya gitu ya, dan di sini juga ada lembaga sendiri yang akan melindungi si investor tersebut, jadi sangat aman sekali untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Oke, Sobat Jubel, jadi OJK dan Bursa Efek Indonesia ini emang sangat berkaitan banget nih sama investasi ataupun pasar modal. Tapi apakah kami nih Pak Bu, sebagai generasi muda harus telah mengetahui nih mengenai pasar modal, pasar saham, investasi itu dari sejak dini, bahkan dari yang kami belum mempunyai income ataupun pekerjaan? Itu wajib. Sejak dini kita harus mengerti investasi itu seperti apa, manfaatnya apa. Itu wajib. Anak-anak Jubel yang isinya teman-teman yang cerdas semuanya itu harus selangkah lebih depan daripada sekolah-sekolah yang lainnya. Pelajari investasi sejak dini, juga bisa mulai berinvestasi karena investasi di pasar modal itu tidak memerlukan dana yang besar ya Kak Sundari, ya bisa mulai dari 100.000 rupiah bisa bertransaksi di pasar modal seperti itu. Ya, benar sekali. Jadi dari sekarang teman-teman mungkin yang belum dapat dikatakan belum berpenghasilan ya, tapi sebenarnya sudah, karena uang jajan sendiri dapat kan itu sudah jajan. penghasilan teman-teman. Jadi udah mulai bisa dikelola, disisihin uang jajannya, dikumpulin. Sekarang memang belum bisa berinvestasi di pasar modal karena belum 17 tahun ya. Tapi mungkin kalau sekarang 16 tahun, jadi masih ada waktu 1 tahun lagi mulai sisihkan uang jajannya. Setelah punya KTP, mulailah buka rekening efeknya dan kita bisa berinvestasi di pasar modal. Oke, berarti Sobat Jubel, investasi itu benar-benar sangat penting banget untuk kita ketahui. Bahkan kalau umur kita belum 17 pun juga memang sudah harus wajib untuk mengetahuinya. Nah, tadi kan ada sempat dibahas nih ya Pak Bu mengenai pengelolaan uang yang baik. Investasi itu kan memang memerlukan pengelolaan uang yang baik. Nah, bagaimana nih cara kami sebagai generasi muda agar dapat mengelola uang dengan baik? Mengelola keuangan bagi anak muda itu sebenarnya sederhana. Yang pertama, kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Penuhi kebutuhan daripada keinginan supaya uang kita tidak habis sia-sia. Yang kedua, kita harus mensisihkan uang kita, bukan menyisakan. Kalau dapat uang saku, ditabung dulu baru dibelanjakan. Jangan dibelanjakan, dibelikan makanan, minuman, kemudian disisakan. Jadi prinsipnya kita harus sisihkan dulu, jangan sisakan. Yang ketiga, kita juga harus punya pengetahuan untuk bijak berutang gitu ya. Karena yang namanya sekarang musimnya online, musimnya pinjol, anak mahasiswa, anak SMA pun sepanjang punya KTP itu bisa mengajukan pinjol. Oleh karena itu bijaklah mengelola uang kalian. Iya benar, jadi di uang tadi kita sisihkan ya sebagian yang tadinya mungkin uang jajannya langsung habis itu ya, kalau kita habiskan untuk jajan kan bulan depan nggak akan jadi apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mulai sisihkan investasi, sebagian kita penuhi kebutuhan kita, sebagiannya lagi kita sisihkan untuk investasi, dari investasi yang kita lakukan tentunya akan membuahkan hasil. Menabung itu penting, cuman dari menabung kita tidak terlalu mendapatkan keuntungan yang besar, tapi dari investasi kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari modal kita saat ini. Oke, tadi kan juga ada sempat dibilang tentang hutang dan juga pinjol. Tapi terkadang generasi muda ini punya sifat FOMO, yaitu pengen ikut-ikutan yang lagi viral sekarang. Padahal belum tentu keuangannya itu tuh cukup untuk mengikuti tren yang sedang viral. Makanya pada pinjam online. Nah, itu bagaimana menurut Bapak sama Ibu terkait fenomena tersebut? FOMO, fearing of missing out, itu nggak hanya terkait dengan kita berinvestasi. Kita lagi ngetren baju, beli baju ini. Lagi ngetren beli parfum ini, beli parfum ini. Lagi ngetren beli barang ini, kita beli. Untuk menghindari FOMO, kembali ke pengetahuan pertama tadi, bedakan kebutuhan dan keinginan. Setiap orang kebutuhan keinginannya beda-beda. Parfum bagi cewek mungkin kebutuhan, tapi bagi cowok bukan. Skincare bagi cewek mungkin kebutuhan, bagi cowok bukan. Tapi mungkin bagi cowok
keperluannya itu suatu kebutuhan, tapi bagi saya bukan kebutuhan, keinginan. Masing-masing orang itu sendiri-sendiri tingkat kebutuhan keinginan. Yang paling penting kita harus bijak, pahami kebutuhan kita, keinginan kita apa, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Nah, kalau terkait FOMO investasi ini, ahlinya ini Mbak Sundari. Ya, jadi namanya investasi kita nggak boleh ikut-ikutan ya, karena kalau misalnya tiba-tiba yang kita ikuti ini tadi rugi, tiba-tiba kita rugi, siapa yang salah? Diri Kita kita. sendiri kan. Jadi di sini oleh sebab itu sebelum berinvestasi kita harus kenali dulu produknya apa saja, bagaimana manfaatnya, apa saja resiko-resiko yang akan diterima di kemudian hari, kita harus paham. Setelah itu kita tahu juga nih, kira-kira kalau misalnya kita mau investasi di saham nih, kita harus paham kita mau beli saham apa. Kita tahu dulu perusahaannya, paling tidak kita kenal dengan perusahaan ini yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kalau yang misalnya kita nggak kenal, jangan coba beli. Karena kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi dengan perusahaan tadi, kita nggak tahu, kita nggak bisa menganalisanya lebih lanjut. Tapi kalau misalnya kita paham, harganya lagi turun, bisa jadi ini kesempatan kita untuk membeli kembali. Jadi kita harus paham resikonya apa, manfaatnya apa. Jadi jika suatu saat terjadi sesuatu yang dari yang kita investasikan tidak kita harapkan gitu ya, kita bisa tahu dan kita nggak kaget lagi. Seperti itu. Dan paling tidak bisa kita minimalisir resiko tersebut. Oke, bahas tentang investasi ini terkadang ada juga nih sebagian generasi muda yang berpikiran kalau investasi itu kayak berat banget, kayak udah jauh banget gitu pemikirannya, sedangkan kami kan masih muda gitu. Nah itu juga bagaimana menurut Bapak sama Ibu? Sekali lagi, investasi di pasar modal itu OJK bekerja sama dengan Bursa Efek itu menyediakan instrumen yang sangat mudah sekali. Asal memenuhi persyaratan, sudah memiliki KTP, bisa membuka rekening efek, bisa membeli produk-produk pasar modal seperti saham, reksadana, bisa melalui platform bibit, tanam duit, bareksa, atau bisa melalui perusahaan sekuritas. Itu bisa semua dipelajari dengan mudah sekali. Nah, investasi ini bukan melulu uang yang besar. Itu yang teman-teman Sobat Jubel harus tahu ya, karena investasi ini bukan soal nominalnya, tapi kapan kita memulai. Jadi mungkin yang pertama kali yang harus dipahami dulu ya oleh teman-teman, kita harus mengerti dulu pentingnya uang ini apa, untuk apa. Soalnya setelah kita tahu pentingnya uang untuk apa, kita mulai pelajari lagi. Kira-kira bagaimana caranya supaya saya bisa mengembangkan uang ini. Kita pilih alternatif investasinya. Investasi banyak sekali produk-produknya. Kita pahami, kita sisihkan dana kita karena kita masih punya waktu yang cukup panjang ya untuk mengelola uang kita. Baru kita mulai investasikan uang kita tadi. Jadi dari sekarang kita sudah bisa mempersiapkan untuk masa depan yang lebih cerah. Ibaratnya kita sekolah, kita punya tujuannya. Nah, sama seperti itu. Jadi supaya investasi kita ini makin semangat mengejar tujuan tadi, kita harus cari dulu tujuan kita ini investasi untuk apa. Kira-kira saya mau investasinya di mana, caranya seperti apa, produk apa yang harus saya beli supaya saya bisa mencapai tujuan saya tadi, dan kita akan termotivasi untuk berinvestasi. Wow, Sobat Jubel, berarti memang investasi ini itu penting banget, bahkan untuk kita yang generasi muda pun juga perlu nih untuk berinvestasi. Tapi bagaimana nih untuk memulai investasi? Apa yang harus kita siapin dan bagaimana nih cara kita memilih jenis investasi yang cocok? Oke, silakan Pak. Investasi itu ragamnya banyak. Ada investasi non sektor keuangan, ada investasi sektor keuangan. Di sektor keuangan salah satunya pasar modal, produknya saham, reksadana, deposito. Kalau cara gimana? Nih Mbak Sundari jelasin. Jadi langkahnya sangat mudah sekali. Tentunya pertama kali punya uangnya dulu ya, dari yang terkecil nggak masalah. Jangan sampai pinjem, karena yang namanya investasi pasti ada resiko. Kalau kita pinjem berbahaya. Jadi gunakan uang yang benar-benar tidak terpakai. Selanjutnya kita tetapkan tujuan kita. Tujuan kita investasi ini untuk apa? Apakah untuk masa tua? Apakah untuk pendidikan gitu ya? Jadi bisa kita sesuaikan, dan di sini bisa kita sesuaikan juga dengan profil risiko kita. Profil risiko kita nih termasuk yang mana sih gitu ya? Karena kadangkala kita tuh investasi FOMO tadi, ikut-ikutan. Ketika kita rugi ya udah kita langsung patah semangat gitu ya, karena langsung kaget gitu ya, karena itu tidak sesuai dengan profil risiko kita. Tapi kalau misalnya kita investasi sesuai dengan profil risiko kita, ketika misalnya investasinya lagi turun gitu ya, oh ini memang resikonya, ada resikonya dan saya sudah tahu di awal dan saya nggak kaget gitu ya. Nah setelah saya tahu profil resikonya, saya pilih produk apa yang sesuai dengan profil resiko saya tadi. Saya tahu plus dulu keuntungannya apa yang saya terima dan resikonya apa saja gitu ya. Mulai kita sisihkan dana untuk membeli produknya, dan kita bisa tetapkan kira-kira
tujuan saya tadi berapa, saya harus mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan saya tadi. Di sini kita sudah mulai bisa menyiapkan dana untuk investasi. Seperti itu. Baik, investasi ini kan memang punya banyak banget nih ragam jenisnya, dan dari resikonya pun juga berbagai macam. Nah, apakah investasi yang low risk atau yang beresiko rendah itu memang sangat aman dan cocok untuk kami generasi muda? Aman tidak aman itu tergantung dari masing-masing kita. Profil risiko itu ada orang yang tidak mau keuntungan besar ya, karena dia tidak bisa mentolerir risiko yang ini gitu ya. Tapi kalau namanya orang investasi pastinya pengen untung ya. Ya, kalau untung tinggi risikonya pasti ada juga. Jangan sampai kita berinvestasi pengennya untung tinggi tapi kita nggak tahu risikonya. Masing-masing orang itu selera risikonya berbeda. Apakah dia konservatif, apakah dia moderate, tengah-tengah, apakah dia seorang yang sangat agresif dalam berinvestasi. Masing-masing orang berbeda, oleh karena itu harus disesuaikan dengan profil risiko kita. Kalau profil risiko kita misalnya tidak bisa menanggung kerugian yang tinggi, ya kita jangan beli produk investasi yang berisiko tinggi. Misalnya contohnya aset kripto ya, beli produk investasi kripto, kita nggak ngerti kripto itu apa, kita ikut-ikutan karena banyak ada di Instagram, di manapun kita ikut, kemudian tiba-tiba harganya bisa langsung turun drastis, kita bisa stres, kita bisa pusing, tapi kita nggak kapok, pinjam dipinjol, akhirnya masalah timbul masalah. Dan ini sudah sering terjadi, oleh karena itu Sobat Jubel juga harus mengedukasi kawan-kawannya nih. Ya, sama seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi, jadi high risk high return. Semakin besar keuntungan yang ingin kita dapatkan, tentunya resiko menang itu sudah besar juga gitu ya. Jadi di sini mulailah pilihlah produk investasi sesuai dengan profil resiko kita tadi supaya kita lebih nyaman. Dan untuk mahasiswa seperti teman-teman ini, karena kan waktunya masih sangat terbatas gitu ya, jadi bisa dipertimbangkan juga, karena kalau misalnya kita investasi di saham kan kita harus kita mandiri nih, kita memantau sendiri pergerakan saham kita. Dan ada alternatif investasi lainnya, itu ada reksadana, di mana nanti kita bisa menitipkan dana kita yang nanti dananya akan dikelola oleh manajer investasi yang akan mengelola dana teman-teman tadi untuk diinvestasikan ke produk reksadana. Gitu. Jadi kalau mau dapat keuntungan yang besar ya berarti bisa ke saham gitu ya. Dan kembali lagi high risk high return. Dan pastikan jangan lupa paling penting 2L, legal dan logis. Ya. Berizin baik OJK maupun instansi terkait lainnya sesuai dengan jenis produknya, dan logis. Baik, jadi Sobat Jubel, kalau kita mau investasinya dapat untung tinggi, berarti kita pun juga harus bisa nih untuk menerima resikonya yang juga tinggi. Nah, kalau untuk investasi ini kan ada banyak banget nih aplikasi-aplikasi online yang berseliweran tentang investasi. Nah, bagaimana nih cara kita membedakan mana investasi yang benar-benar ilegal, mana investasi yang bodong? Kalau untuk memastikan perusahaan ini legal apa tidak legal, OJK itu memiliki berbagai kanal untuk tanya. Salah satunya call center OJK. Kontak OJK 157 bisa diakses melalui WhatsApp 081 157 157 157. Itu teman-teman Jubel bisa nanya itu, apa sih ini legal apa tidak, ini pernah diblokir OJK apa tidak, ini bermasalah apa tidak. Di situ kita punya big data yang menggunakan AI untuk bisa mendeteksi lebih cepat ini legal apa ilegal. Itu penting sekali karena banyak sekali aplikasi yang di media sosial ya, kita bisa download dengan mudah di Play Store atau kita download dengan mudah di Google. Biasanya aplikasi-aplikasi yang ilegal itu ciri-cirinya banyak ya. Satu, dia tidak terdaftar ya. Kalaupun dia mengaku terdaftar, sebenarnya tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya usahanya lele kok izinnya OJK, itu salah kayak gitu ya. Robot-robot trading itu hampir semuanya ilegal gitu. Robot-robot trading yang mengaku kalian taruh uang di situ tinggal tidur besok uangnya nambah, itu omong kosong, itu nggak ada kayak gitu ya. Itu pasti ilegal karena kerugiannya luar biasa, triliunan. Orang paling banyak ketipu di sini. Ya, oleh karena itu Sobat Jubel, tolong hati-hati dalam memilih produk investasi yang berizin karena banyak sekali, ada ribuan produk investasi yang di luar pengawasan OJK. Jadi pastikan dulu kelegalitasannya, terdaftar tidak di OJK, dan jika ingin berinvestasi di pasar modal kita bisa mengaksesnya di www.idx.co.id. Di sana ada list
anggota Bursa Mitra yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi pastikan sudah terdaftar tempat perusahaan sekuritasnya ataupun yang lainnya gitu ya, perusahaan tempat investasi lainnya, penting sudah terdaftar di OJK dan bursa. Dan selanjutnya kita harus ingat 2L tadi gitu ya. Yang namanya investasi itu tidak ada yang bisa menentukan berapa besaran keuntungan kita, dan tidak ada yang bisa menentukan berapa besaran dan waktunya. Jadi kalau misalnya ada yang memastikan, ayo investasi di tempat saya untungnya pasti gede, 1 bulan pasti 30% gitu ya, atau bisa untung 2 kali lipat. Nah, ini dapat dipastikan bahwa bisa jadi itu adalah salah satu investasi bodong yang harus kita hindari. Segala sesuatu itu pasti ada waktu dan tidak ada yang instan ya, semua ada proses dan ada kesabaran di dalamnya. Baik, berarti banyak banget nih ya Sobat Jubel cara yang bisa kita lakukan untuk membedakan nih mana aplikasi investasi yang legal dan mana yang bodong. Nah, investasi dengan aplikasi-aplikasi itu kan tentu dengan menggunakan handphone. Mungkin ada nggak nih kelebihan atau kekurangan investasi lewat handphone? Ya tentunya setiap produk itu ada kelebihan kekurangannya. Investasi itu tidak harus semuanya melalui platform online, ada juga yang platform offline. Khusus untuk platform online ini, misalnya penyedia platform untuk kita beli produk reksadana, itu pada dasarnya masing-masing tentunya punya kelebihan kekurangan dari sisi programnya ya, dari sisi aplikasinya, misalnya terkait dengan banyaknya pilihan instrumen investasi, atau misalnya mahal atau murahnya biaya administrasi atau biaya fee, semua ada plus minusnya. Dan disitulah kita sebagai konsumen kita harus betul-betul pahami betul-betul produknya, sesuaikan dengan profil kita, pahami biaya-biaya yang dibebankan. Jangan kita nggak memahami, karena perjanjian kontrak keuangan itu mengikat kita sepanjang kita masih menempatkan dana di situ, gitu ya. Dan tentunya sangat memudahkan investor ya. Dimana kalau dulu kalau misalnya kita ini harus terpacu gitu ya, misalnya mau transaksi jual beli kita harus datang ke suatu tempat atau kita mesti nelpon. Sekarang kita bisa lakukan di mana saja dan kapan saja, tentunya di waktu perdagangan. Jadi kalau misalnya seperti ingin investasi di pasar modal, ingin investasi saham, kita bisa melakukan transaksi jual beli saham itu kapan saja, di jalan bisa, di sekolah bisa, di kampus bisa, di kantor bisa, di mana saja bisa, asalkan sesuai dengan waktu perdagangan kita. Waktu perdagangan kita sendiri itu ada di jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Jadi kalau misalnya ingin transaksinya diproses, itu harus berdasarkan jam perdagangan tadi, seperti itu. Dan tentunya sangat membawa dampak yang positif ya dengan adanya sistem online seperti saat ini. Baik, ini kita udah banyak banget nih ya Pak Bu bahas-bahas mengenai investasi, dan mungkin apa nih pesan dan harapan dari Bapak atau Ibu untuk kami sebagai generasi muda agar lebih berwawasan tinggi tentang literasi keuangan. Ya teman-teman Sobat Jubel dimanapun berada, itu kita sebagai generasi muda, tadi Kak Sundari udah menyampaikan, kita harus punya tujuan hidup. Ingin kita capai apa? Untuk mencapai itu di situ ada usaha. Misalnya kita ingin mencapai suatu tujuan keuangan tertentu, membeli ini itu, kita harus mulai set up dari sekarang investasi sesuai dengan profil kita. Begitu. Berinvestasi bukan terkait nominalnya, tapi terkait dengan sikap perilaku kalian untuk bisa memulainya sejak dini. Dan tentunya proses berinvestasi ini juga kita tidak boleh tidak banyak mengetahui, karena kita harus mengetahui itu ya, kita harus betul-betul update pengetahuan, tiap hari update pengetahuan. Selain kita bisa meningkatkan income, itu juga bisa menambah wawasan kita. Menambah wawasan itu juga akhirnya bisa membuka kesempatan kita untuk berhasil di masa yang akan datang. Kita tetap semangat Sobat Jubel semua. Ya teman-teman, jadi harus mulailah investasi dari sekarang, karena kita nggak tahu ya, banyak sekali ketidakpastian yang akan di masa depan. Kita tentunya selesai sekolah, pengen kuliah di tempat yang bagus, bekerja di tempat yang bagus tentunya gitu ya, dan dapatkan penghasilan, tapi sumber daya manusia itu makin lama makin banyak dan lapangan pekerjaan makin sempit. Oleh sebab itulah investasi sangat diperlukan dari sekarang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Mulailah dari sekarang, mulai sisihkan uang. Selanjutnya pilihlah produk investasi yang sesuai dengan profil risiko kita. Terakhir dari OJK, sikapi uang dengan bijak, cerdas mengelola masa depan sejahtera.
Oke, sebelum kita menutup podcast kita, mungkin Bapak sama Ibu juga bisa nih share moto hidup agar kami dapat lebih terinspirasi lagi. Ya kalau saya orang yang sangat continuous learning ya. Kita dimanapun harus belajar. Tadi Mbak Sundari menyampaikan kita itu belajar apapun ya, belajar investasi, belajar keuangan, belajar terkait kesehatan, belajar terkait teknologi. Kita harus betul-betul banyak menyerap ilmu pengetahuan. Khusus terkait investasi ini penting sekali karena ini berhubungan dengan uang. Setiap sendi-sendi kehidupan itu memerlukan uang. Apa yang kita makan di situ ada uang. Apa yang kita mau raih dari si pendidikan, kita mau sekolah di mana, uang memegang peran yang penting. Oleh karena itu kita harus betul-betul bijak menggunakan uang, sikapi uang dan bijak, cerdas mengelola masa depan sejahtera. Jangan mudah puas dengan apa yang didapat, teruslah update ilmu, teruslah cari pengalaman lebih banyak guna mempersiapkan masa depan yang lebih baik tentunya. Wow, moto hidupnya benar-benar sangat menginspirasi banget nih ya Sobat Jubel. Terima kasih banyak untuk Bapak sama Ibu telah menyempatkan waktunya nih untuk mengobrol dengan saya Aulia Nafisatun Ramadhani. Terima kasih juga untuk Sobat Jubel yang telah menonton podcast ini. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye Sobat Jubel, sampai ketemu lagi nanti ya.